Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan matematika yang membahas tentang materi turunan fungsi. Sebelum kita masuk ke definisi turunan, kita akan membahas tentang konsep turunan yang berhubungan dengan definisi turunan fungsi, yaitu adalah konsep garis singgung dan laju perubahan sesaat. Ya, konsep garis singgung. Nah, di sini terlihat bahwa ada sebuah lingkaran yang disinggung oleh suatu garis. Ya, kemudian garis singgung kurva di titik P. Di sini terlihat bahwa ada sebuah kurva yang disinggung oleh dua garis, yaitu garis L dan garis T. Kemudian di sini terlihat bahwa kurvanya bersinggungan dengan garis di titik P. Kemudian apabila kita gambarkan lagi di sebuah contoh, di sini juga terlihat ada sebuah kurva yang disinggung oleh dua buah garis berwarna merah dan garis berwarna biru. Ya, kita lihat di sini perpotongan garis biru dengan kurva ada di titik A, FA. Ya, misalkan di sumbu X di sini A, berarti apabila kurvanya Fx, maka sumbu Y-nya adalah hasil substitusi A ke fungsi kurvanya, yaitu Fx, sehingga titik P sama dengan A, FA. Kemudian di sini juga terlihat garisnya memotong di titik Q. Ya, titik Q misalkan jarak dari A sampai dengan titik potong Q dengan sumbu X adalah H, maka sumbu X-nya berada di titik A plus H, sehingga titik Q sama dengan A plus H, FA plus H. Ya, sumbu Y-nya adalah hasil pemasukan nilai A plus H ke Fx. Ya, sehingga kita lihat di sini selisihnya, di sini ada jarak antara ini sampai sini adalah sumbu Y-nya FA plus H dikurangi FA. Ya, selanjutnya apabila kita hitung tali busurnya, di sini membentuk tali busur. Ya, kita beri nama tali busur PQ. Tali busur PQ mempunyai kemiringan delta Fx per delta X sama dengan FA plus H dikurangi FA per A plus H dikurangi A. Ya, jadi kemiringan ini yang kita sebut dengan gradien. Ya, kita sebut dengan gradien atau kita simbolkan dengan M ya. Nah, M itu apabila dirumuskan, rumusnya adalah secara umum Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Tali busur PQ atau garis PQ di sini melalui dua titik, yaitu A, FA dan A plus H, FA plus H. Sehingga di sini Y-nya adalah ini, misalkan ini kita sebut dengan Y1, maka pada Q kita sebut dengan Y2, ini kita sebut dengan X2, A plus H, kemudian A-nya kita sebut dengan X1. Sehingga gradiennya atau kemiringannya bisa ditulis selisih antara Y dengan dibagi selisih sumbu X ya, atau kita tuliskan delta Fx dibagi delta X. Kemudian jika titik Q bergerak mendekati titik P sepanjang kurva, ya, jika titik Q mendekati titik P sepanjang kurva, maka tali busur yang menghubungkan titik P dan Q bergerak menuju suatu garis lurus yang disebut garis singgung kurva di titik P. Kemiringan tali busur atau gradien tali busur yang menghubungkan titik P, A, FA dan Q, A plus H, FA plus H untuk H mendekati 0.
titik merupakan kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P, A, FA. Dapat kita tulis dengan limit delta Fx per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan limit FA plus H kurangi FA per A plus H kurangi A untuk H mendekati 0. Ya, jadi dari sini, dari konsep garis singgung, kita bisa menemukan definisi turunan yang sebenarnya berasal dari limit. Ya, jadi kita menemukan konsep limit di sini. Nah, konsep limit inilah yang selanjutnya menjadi definisi dari turunan fungsi. Ya, kemudian garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, FA diberikan oleh persamaan Y min FA sama dengan M kali X min A. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang contoh laju perubahan rata-rata. Sebuah mobil memerlukan waktu 7 jam untuk memperoleh atau menempuh perjalanan dari Purwokerto ke Bandung. Jika diketahui jarak Purwokerto-Bandung adalah 350 km, maka laju rata-rata mobil selama 7 jam adalah laju rata-rata adalah V. Ya, V berarti S per T ya. Kecepatan ya, kalau biasanya kecepatan itu kecepatan biasanya V sama dengan S per T. Karena ini yang ditanyakan adalah laju rata-rata, maka kita simbolkan dengan delta ya. Jadi delta S per delta T sama dengan perubahan jarak dibagi perubahan waktu sama dengan 350 km per 7 jam sama dengan 50 km per jam ya, atau 350 bagi 7 sama dengan 50 ya, jadi laju rata-rata mobil adalah 50 km per jam. Selanjutnya, apabila kita analogikan laju perubahan rata-rata fungsi Y sama dengan Fx dalam selang tertutup A, plus delta X, maka delta Fx dibagi delta X sama dengan Fa plus delta X kurangi Fa dibagi A plus delta X kurangi A sama dengan Fa plus delta X dikurangi Fa per delta X. Ya, jika hubungan antara jarak dan waktu dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi, maka laju setiap saat dapat dihitung menggunakan proses limit. Ya, jika fungsi Fx menyatakan jarak yang ditempuh mobil setiap X jam, maka kecepatan mobil pada saat tertentu X sama dengan A dapat dihitung dengan menggunakan limit delta Fx per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan limit Fa plus delta X kurangi Fa dibagi A plus delta X kurangi A untuk delta X mendekati 0 jika limit ini ada. Selanjutnya, ini kita sebut dengan kecepatan sesaat atau disingkat kecepatan saja. Kecepatan dalam matematika merupakan konsep dari turunan. Turunan kita notasikan dengan F aksen X, dibaca turunan fungsi F terhadap X. Selanjutnya, dari konsep laju perubahan rata-rata, jika X sama dengan A plus delta X, maka delta X sama dengan X min A. Hal ini berarti bahwa jika delta X mendekati 0, maka X mendekati A. Oleh karena itu, bentuk limit delta Fx per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan limit Fa plus delta X kurangi Fa per A plus delta X kurangi Fa, A plus delta X kurangi A untuk delta X mendekati 0 dapat kita ubah dalam bentuk limit delta Fx per delta X untuk delta X mendekati 0 sama dengan limit Fx min Fa per X min A untuk X mendekati C, atau yang kita sebut dengan F aksen X atau turunan pertama dari fungsi F terhadap X. Ya, definisi turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi baru f aksen yang memiliki nilai pada sebarang bilangan c. F aksen c sama dengan limit fc plus h dikurangi fc per h untuk h mendekati 0. Asalkan nilai limit tersebut ada, namun selain plus tak hingga atau min tak hingga.
Notasi turunan yang lain, Y aksen, F aksen X, DXY, DYDX, DFDX, atau DFX, DX. Ini adalah penyebutan nama lain untuk turunan pertama fungsi f terhadap x. Ya, turunan dapat diinterpretasikan sebagai kemiringan garis singgung kurva di suatu titik, bisa juga kecepatan, besarnya arus, laju pertumbuhan, biaya marginal. Selanjutnya, contoh menghitung limit dengan menggunakan definisi limit. Diketahui fx sama dengan 1 per x, tentukan f aksen 3. Dengan menggunakan definisi limit, maka f aksen 3 sama dengan limit fx min f3 dibagi x min 3 sama dengan, untuk x mendekati 3 sama dengan, ya berarti kita harus menghitung dulu nilai f3 ya. f3 berarti kita tinggal menggantikan variabel 3 dengan 3 pada fungsi fx. Ya, sehingga f3 sama dengan 1 per 3. Kita gantikan variabel x dengan 3 ya. Sehingga kalau kita masukkan hasilnya adalah limit 1 per x min 1/3 per x min 3 ya. Fx-nya juga kita ganti dengan 1 per x. Selanjutnya 1 per x dikurangi 1/3, kita samakan penyebutnya sehingga hasilnya menjadi 3x ya. Kalau kita tuliskan di sini perhitungannya, maka ini 3x, kemudian ini adalah setelah disamakan penyebutnya, ini kita bagi menjadi 3 min x ya. 3x bagi x kali 1 hasilnya 3, 3x bagi 3 kali 1 hasilnya adalah x. Kemudian bagi dengan x min 3. Ya, kemudian dibalik ya, dibalik pembaginya sehingga menjadi seperti ini ya, kali 1 per x min 3 ya, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung ya, kita faktorkan atau kita ubah, kita manipulasi agar nanti bisa dicoret dengan bawahnya. Karena kalau kita memasukkan nilai 3 ke sini, nilainya masih 0 per 0 ya, sehingga kita buat agar nanti bisa dicoret dengan bawahnya. Setelah itu dimasukkan ya, sehingga tersisa min 1 per 3x, lalu dimasukkan, maka hasilnya adalah negatif 1/9. Ya, oke, begitu saja untuk pembukaan materi turunan fungsi dari konsep yang mendasari turunan, kemudian definisi turunan, lalu contoh soal yang menggunakan turunan menggunakan definisi limit, begitu ya. Semoga kalian dapat memahami dan belajar dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.